Shalom rekan-rekan semua, kiranya rekan-rekan baik-baik saja dimanapun berada. Kiranya setiap firman dan renungan hari ini dapat bermanfaat untuk rekan-rekan saya maupun berkenan di hadapan Tuhan. Sebelum itu mari kita bawa dalam doa terlebih dahulu. Kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, terima kasih atas berkat-Mu hingga saat ini. Kiranya Engkau dapat memberkati firman dan renungan yang akan hamba bacakan ini. Kiranya firman dan renungan ini dapat memperkuat iman kami bersama-sama. Kami serahkan doa ini ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Rekan-rekan, mari kita membuka Alkitab kita dari Mazmur 73 ayat 21 sampai dengan 22. Mazmur 73 ayat 1, ayat 21 sampai dengan 22. Baik rekan-rekan, saya akan membacakannya untuk kita semua. Ketika hatiku pedih dan buah pinggangku seperti tertusuk-tusuk, aku dungu dan tidak mengerti, seperti hewan aku di dekat-Mu. Demikianlah firman Tuhan. Saya akan melanjutkan dengan membacakan renungan dengan judul Tuhan ada dalam segala keadaanku. Saat kita mendapatkan kebahagiaan, kesuksesan, kelancaran dalam menjalani hidup, ini biasanya sesegera mungkin dilakukan ibadah pengucapan syukur untuk mensyukuri penyertaan dan berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan ini. Bagaimana bila kita mengalami kesulitan hidup, kegagalan, kesedihan, bahkan penderitaan dalam menjalani kehidupan ini? Akankah mengadakan ibadah pengucapan syukur akan malah menjauh dari Tuhan karena merasa ditinggal oleh-Nya? Mazmur 73 dikenal sebagai Mazmur Asaf. Asaf adalah seorang Lewi yang dikenal sebagai seorang pemimpin kor dan pemusik pada masa Raja Daud. Mazmur 73 menceritakan pergumulan pemazmur yang mengalami ketidakadilan, mengenai kemakmuran orang fasik dan penderitaan orang benar. Ayat 21-22 menggambarkan bahwa Asaf iri dengan kemakmuran orang fasik, orang yang jauh dari Allah, sedangkan ia masih mengalami penderitaan. Meskipun begitu, Asaf tetap yakin Tuhan ada hadir dalam hidupnya. Sobat muda, memulai minggu yang baru ini kita merenungkan dua ayat dari Mazmur 73 yang ditulis oleh Asaf. Terlihat nyata bahwa keadaan pada zaman itu membuat iri hati orang-orang yang taat pada firman Tuhan terhadap orang fasik. Bagaimana mungkin orang yang jauh dari Tuhan lebih sukses dan tidak menderita daripada orang yang dekat dengan Tuhan? Hari ini kita diajak untuk memahami proses penyertaan Tuhan untuk membentuk hidup kita sebagai pemuda pada masa kini. Penyertaan Tuhan tidak selalu dengan kebahagiaan atau kenyamanan, tetapi penyertaan Tuhan tetap ada saat kita mengalami kekecewaan, kesulitan, bahkan saat kita mengalami penderitaan. Dibutuhkan kesetiaan untuk tetap pada jalannya dan kejujuran di hadapan Tuhan dan dalam kelemahan yang sedang kita rasakan. Kekuatan yang kita peroleh hanya karena penyertaan Tuhan, bukan karena diri kita mampu. Demikian renungan kita hari ini. Ada baiknya kita tutup dalam doa. Kita berdoa. Puji syukur kami ucapkan pada hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih atas berkat-Mu hingga hari ini. Kiranya Engkau berkati setiap firman dan renungan yang kami dengar tadi dapat berkenan di hadapan-Mu, dapat berkenan di kehidupan kami. Kiranya Engkau berkati rekan-rekan yang sedang mendengarkan renungan dan firman ini dalam kesehatannya,
dan berkati juga rekan-rekan yang belum dapat mendengarkan renungan firman ini. Kiranya Engkau berkati juga dalam kesehatannya, dalam kegiatannya, dan rekan-rekan kami juga yang sedang dalam kelemahan tubuh. Kiranya Engkau selalu sertai dalam setiap proses pengobatannya, baik dari makanan dan minuman yang ia santap. Kiranya Engkau selalu berkati supaya dapat berkenan bagi kesehatan mereka, dan berkati juga setiap kegiatan kami masing-masing dalam kegiatan sehari-hari maupun dalam sekolah, pekerjaan, perkuliahan. Kiranya Engkau selalu sertai. Begitu juga berkati keluarga kami masing-masing, berkati dalam kesehatan dan kerukunan dalam keluarga supaya tetap terjalin. Kami serahkan semua doa dan kegiatan kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu Yesus Kristus. Amin. Baik rekan-rekan, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih atas waktunya. Shalom.